Yang penting ngantor gitu ya. Iya, masuk jam jam berapa sampai jam berapa gitu, Iya. absensi gitu. Faktanya banyak banget kan yang kayak gitu ya, Miss ya. Halo Sobat Sarastia, kembali lagi di Sarastia Talk bersama saya Miss Ria. Dan kali ini kita akan bincang-bincang hangat nih dengan Miss Elvira terkait quiet quitting. Miss El, Wow. quiet quitting ini kan quiet diam-diam nih, quitting kan keluar. Tapi maksud dari sini tuh bukan yang keluar resign officially loh ya. Betul. Cuman tuh secara nggak langsung tuh mereka memutuskan komitmen mereka nih. Dalam arti mereka nggak mau berinvestasi secara lebih lagi, baik itu mentally, physically, untuk melakukan yang terbaik buat organisasi atau perusahaan yang tempat mereka sedang bernaung sekarang. Itu kalau menurut Miss Elvira, ini fenomena ini gimana sih? Yang penting ngantor gitu ya. Iya, masuk jam berapa sampai jam berapa gitu, Iya. absensi gitu. Faktanya banyak banget kan yang kayak gitu ya, Miss ya. Benar, itu kayaknya fenomena yang apalagi akhir-akhir ini tuh ngerasa itu banyak banget sih. Dan sering juga dengar curhatan-curhatan ya dari teman-teman mungkin yang sedang berkarir di tempat yang berbeda juga kayak gitu. Betul banget. Quiet quitting itu dampaknya nggak cuma di perusahaan ya, Iya. tapi sebenarnya berdampak juga ke individu tersebut Iya sih, gitu. pasti sih. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, mau nanya Miss Ria nih. Menurut Miss Ria, kalau ada fenomena quiet quitting di dalam sebuah organisasi, itu salah siapa sih? Salah karyawannya atau salah organisasinya? Kalau kita ngomongin salah-salahan sih sebenarnya kedua pihak ini tuh punya porsi masing-masing ya. Cuman yang pasti menurut aku sih di sini nih ada kehilangan bonding lah gitu bahasanya, dalam arti staff ini atau mungkin tim ini memutuskan untuk tidak berkomitmen lagi ya, mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk organisasi ataupun perusahaannya, karena ngerasa dia tidak diberi pengakuan, tidak diberi apresiasi, atau mungkin juga tidak diperhatikan ya bahasanya kebutuhan-kebutuhannya gitu. Dan mungkin itu tidak dikomunikasikan, karena biasanya ya case kalau untuk yang tim yang merasa seperti ini itu tuh karena mereka ngerasa di manajemen itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar peduli dengan mereka. Ibarat let's say ini sebenarnya mereka bisa aja ya ngomong ke HG sebagai fasilitator lah ya, untuk mengemukakan masalah-masalah ini dan menceritakan apa yang mereka rasakan untuk mendapatkan solusi ya. Sebenarnya bisa aja kayak gitu. Cuman karena mungkin budaya yang terbentuk atau mungkin based on pengalaman atau apapun yang mereka lihat, jadi akhirnya mereka ngerasa enggak, kayaknya ngomong kaki juga bakal sia-sia, paling juga ntar disalah-salahin kayak gitu. Nah itu sih mungkin kalau kita kaitin ya misalnya dengan peran HG tadi. Nah ini kan berarti HG-nya masih belum ideal ya, makanya ini bisa, karena harusnya bisa dihandle ya sama HG. Kalau HG bisa ngasih ruang yang aman ya kayak gitu. Kalau menurut Miss El gimana? Oke, jadi kalau pertanyaannya tadi ya, salah siapa sih gitu, Bener. karyawan atau organisasi gitu Iya. kan? Kalau aku melihat fenomena ini tuh sebenarnya adanya kegagalan sistem manajemen manusia Oh iya. gitu. Yang pertama, organisasi gagal atau masih belum mampu untuk memberikan, mencerahkan, dan menemukan kebenaran bersama Oke. gitu. Ingat di podcast-podcast kita sebelumnya bilang gitu ya, bahwa ya orang bisa baik, orang bisa cerdas, orang bisa rajin, tapi kalau tidak didasari dengan sebuah kebenaran kan ya jadinya mungkin tidak sejalan. Mudah gitu kan. terombang-ambing juga nggak Mudah sih? terombang-ambing juga. Maka pencarian kebenaran gitu yang bisa dipegang oleh semua individu di dalam organisasi itu penting gitu, karena kan itu jadi kompas gitu Benar. kan. Jadi kalau misalnya ada badai gini gitu ya, kita bisa bilang badai itu semua orang tuh tahu gitu mau mengarah kemana gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, HG gitu ya. HG di sini aku tidak menjurus kepada fungsi tim Oke. gitu, Mbak. Tapi HG ini adalah merupakan tanggung jawab dari setiap individu Oke. gitu. Karena kalau tadi misalnya ada mungkin karyawan yang bilang, iya percuma aja aku bilang ke HG, HG juga tidak akan mendengarkan aku atau gagal mendengarkan Iya. aku.
yang perlu difahamin bahwa HG itu bukan fungsi tim Bener. gitu, tapi dibawa oleh setiap Oh, individu I see. gitu. Kesadaran itu ya. Kesadaran itu gitu. Nah, jadi kalau kesadaran itu tidak terbentuk gitu di dalam satu organisasi, akhirnya kan saling merasa benar sendiri. Bener. Tim ini ngerasa tim sana yang salah, individu ini ngerasa tim lain yang salah gitu. Akhirnya kayak bekerja tuh nggak nyaman gitu kan, Tapi kayak jalan merasa sendiri-sendiri ya mereka Nah, jadinya. jalan sendiri-sendiri gitu. Kalau di podcast sebelumnya kita bilang HG itu kan tidak bisa melakukan perubahan satu malam. Bener. Nah, em, perlu langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari gitu. Konsisten ya. Konsisten. Yang kedua, HG itu dimulai dari bukan caranya, tapi kebenaran Oke. gitu. Terus yang ketiga, HG itu dimulai banget dari siapa? Dari top leader. Top leadernya ini ya, kuncinya ya. Gitu. Karena siapa sih yang jadi penjaga culture organisasi? Top leader. Yang jadi suri Iya, tauladannya gitu betul. Mas. Siapa yang jadi dirijennya? Top leader gitu. Jadi ketika ada fenomena quiet quitting gitu, sebenarnya bisa menjadi salah satu deteksi bahwa HG tadi nggak ideal kata Miss Ria gitu. Tapi bukan berarti kita harus menyalahkan satu pihak. Bukan cuma itu aja, berarti Bukan faktor cuma penyebabnya itu ya. aja gitu kan. Nah, menurut Miss Ria sendiri nih, setuju nggak sama poin aku tadi bahwa HG itu nggak cuma fungsi ya, tapi harus per individu tuh juga memahami bahwa HG itu ya untuk mereka dan dijalani oleh diri sendiri juga gitu, biar nggak terjadi kayak self blaming atau people blaming dan lain-lain, nggak merasa tersakiti sendiri gitu. Iya. Aku setuju sih dengan konsep itu ya, karena memang balik lagi sebenarnya kan pada dasarnya ya kan setiap individu itu mereka adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri dan mereka juga punya kapasitas ya. Apalagi kalau kita bicara di dunia kerja kan mereka akan berinteraksi dan berkolaborasi dengan banyak pihak dan di mana mereka kan dengan personal brandingnya mereka punya kapasitas lah untuk dalam arti bernegosiasi, mengkonfirmasikan atau apapun yang mungkin mereka rasakan yang menurut itu perlu dijembatani. Jadi inisiasi ini tuh sebenarnya wajib banget. Jadi sebenarnya kurang tepat juga kalau seandainya ada individu ini ngerasa langsung nge-blaming HG, tapi dia juga belum punya kapasitas untuk menginisiasi ini. Nah itu kan agak sepihak juga ya, kayak gitu. Dan Betul. menurut aku sih ya semua orang tuh punya kapasitas untuk jadi human growth ya, dalam arti mereka punya kapasitas untuk mendengarkan, untuk menjembatani apapun konflik itu dan walaupun mereka harus terlibat dalam mungkin percakapan yang sulit ya, sulit dalam arti karena itu mungkin perlu untuk memberikan kebenaran-kebenaran, tapi kan balik lagi ya, tujuan dari pembicaraan yang sulit ini kan sebenarnya untuk bisa menjadi solusi nih dari problem-problem daripada nggak dibicarain terus ujung-ujungnya mencar kayak gitu, nggak ada jalan Nah, keluarnya iya betul gitu. banget Miss Ria gitu. Jadi konsep HG itu kan diemban oleh setiap individu Benar, gitu, walaupun tetap secara harfiah setiap orang tuh pasti akan look up to the leader gitu kan, benar. melihat leadernya gitu. Waktu awal kita kan membahas tentang manifesto insan bertumbuh Iya, gitu, ada empat cara gitu untuk meningkatkan kualitas diri gitu. Yang pertama kita harus review oke, buat gitu kan, mereview kenapa sih kok jadi kayak gini gitu kan secara objektif. faktanya ya, benar. Kalau tadi misalnya oke, leader aku tidak mendengarkan, misalnya HG nggak mendengarkan Oke, kayak gitu, terus kita coba cek lagi, kita ke iya, retro gitu benar, kan. Tadi misalnya udah bilang benar nggak caranya, udah disampaikan belum, atau benar. cara menyampaikan mengajak ngobrol ke tim HG, ke leader itu udah benar atau belum Iya, gitu kan. Terus yang ketiga kita ngomong tentang refleksi gitu kan, niat kita tuh udah bener belum oh sih iya, gitu, apakah niat kita ini dibungkus untuk untuk mencari aktualisasi diri atau ingin menyelesaikan masalah iya, iya. gitu. Kayak kita kan kadang kalau marah tuh kita pengennya Ego ya, ego, kita pengen dilihat kita yang benar, orang lain yang benar. salah Iya, gitu kan. benar-benar. Itu kan balik lagi ke niat kan, itu Benar. sebenarnya Dan kayak kalau gitu. udah salah-salahan semua jadi defensif banget kan ya. Yes, gitu. Nah, terus yang keempat, yang terakhir adalah berkontemplasi
gitu, bahwa bener nggak sih kita melakukan yang kayak kemarin-kemarin gitu, niat kita udah bener belum. Bener, Nah ini juga sebenarnya berjalan dua arah gitu. bener. Kalau timnya udah kayak gitu, leader pun lebih wajib gitu Iya, untuk melakukan review, retro, refleksi, dan kontemplasi yang lebih gitu, karena mereka bertanggung jawab terhadap timnya gitu. Kalau hanya satu pihak aja yang melakukan, pihak lain enggak, itu sama kayak ngomong sama tembok nggak sih? bener. Iya ya. Frekuensinya beda juga ya nggak Nah, sih? betul gitu. Entah itu tim manajemen, entah itu tim HG, kalau atau apa-apa lagi top leader, kalau mereka tidak terus bertumbuh, Bener. mereka nggak akan bisa menumbuhkan timnya Iya, gitu. Dan tim kalau dia merasa udah bertumbuh dan melihat nih para leadernya stuck, dia makin frustasi. bener. Dan mungkin itu juga bisa jadi salah satu indikasi dan trigger untuk mereka quiet quitting gitu. Terus misalnya kalau menurut Mm-mm. aku tuh gini, berkaitan dengan quiet quitting ini, apalagi kita ngomongin nggak cuman satu dua gitu ya, mungkin massive ya, mungkin let's Mm-mm. say ini dari beberapa tim yang aktif, let's say ini mungkin berapa persen ada persentase yang muncul gitu Mm-mm. ya, udah Mm-mm. mereka tuh terdeteksi secara psikologis ya gitu, Mm-mm. mereka tuh udah quiet quitting gitu, dan itu kan Mm-mm. sebenarnya kalau dideteksi nih, let's say nih ya sama HG ataupun sama Mm-mm. leader itu kan berarti udah jadi warning ya kayak mereka untuk melakukan tadi ya ikhtiar tadi ya tadi Mm. melakukan review juga melakukan Retro. retrospeksi, Mm-mm. refleksi dan kontemplasi ini ya Mm-mm. karena kan balik lagi ya mungkin kalau kita ngomongin let's say individu ini sendiri eh, kan kita individu dan kita ngomongin kapasitas individu ini pasti dia juga berdampak sama dia juga secara personally seperti yang Mm-mm. Michelle bilang tadi. Cuman kalau kita ngomongin sebagai HG, sebagai fungsional, mereka kan juga Mm-mm. punya kapasitas yang lebih besar tentunya karena kan mereka Yes. menaungi banyak tim-tim ini kan. Nah, Mm-mm. dan Benar. itu mereka tuh maksudnya kalau mereka nggak segera sadar, nggak melakukan aksi ya yang bisa menjadi solusi dari Mm-mm. problematika ini tuh itu tuh bisa berdampak besar gitu bagi perusahaan mereka atau organisasinya mereka gitu. Betul banget gitu ya. Kalau kita sudah berada di tim fungsional, HG, leader, top leader, kan kita udah pasti ngerasa nggak sih kalau tim Bener. kita kayak kok tim mulai Iya, ini ya. Ya jangan nggak ngapa-ngapain iya ya. gitu, jangan Jangan nggak nutup mata ngapa-ngapain. ya. Yes, betul. Dan jangan coba blame, jangan blaming gitu loh. Jangan-jangan quiet quitting itu terjadi karena kegagalan kita sebagai HG, sebagai leader itu mengayomi tim Bener. gitu, atau tim merasa jenuh gitu kan. Itu kan sebagai salah satu bentuk mungkin mereka mengerjakan hal-hal itu aja. Bener Maka rutinnya. segeralah gitu untuk membuat sistem yang menghidupkan gairah itu lagi, gairah Iya. bertumbuh. Di podcast sebelumnya kan kita membahas tentang career lettuce gitu, bahwa Bener. karir itu nggak cuma vertikal tapi juga bisa horizontal gitu kan, matrix gitu ya. Apakah sudah dijalankan? Apakah komunikasi sudah dibuka? Apakah culture yang katanya adaptif, yang katanya inovatif, yang katanya respect itu sudah dijalankan, Mhm. dan lain-lain. Karena balik lagi semuanya, culture itu akan berjalan dengan baik ketika leadernya menjaga itu. Bener. Ini kayaknya emang balik lagi ya, leader adalah kunci sih. Nggak dipungkirin ya, karena Mm-mm. memang kalau kita ngomongin organisasi, perusahaan, pasti yang jadi kayak pemain utamanya itu yang jadi patokan utamanya itu leader ya. Karena kalau leader ini udah bisa ya memberikan fungsi pelayanan gitu ya kepada Mm-mm. timnya dan bisa mendengar gitu kan untuk mungkin apa sih kerisauan, kegelisahan yang dihadapi oleh tim-tim ini yang mungkin entah unconsciously or secara sadar atau nggak sadar mereka melakukan mungkin ini yang quiet quitting ini gitu dan kalau menurut aku kalau memang dari leadernya udah mencoba masuk gitu ya menginisiasi apapun lah itu untuk mencoba berempati mendengarkan dan juga dari mendengarkan ini kan pasti ada inilah ya dalam arti insight gitu oh ternyata ini problematikanya dan dari itu bisa jadi acuan untuk membuat gerakan entah nanti akan ada penambahan dalam arti perubahan struktural dalam arti misalnya akan ada karir-karir yang menjadi peluang nih misalnya kalau Sunny case-nya memang lebih ke terjebak dalam kejenuhan dan karena kan bisa jadi nih orang-orang yang quiet quitting ini kan bisa jadi mereka adalah talenta yang maksudnya sangat punya potensial yang besar kayak gitu Tuh. karena orang-orang yang kayak gitu tuh mereka
cepat menguasai suatu hal, dan kalau mereka udah stuck tuh mereka gitu tuh. Benar, Iya. benar banget. Jadi kalau aku bisa kasih mungkin kesimpulan kali ya, Iya. para leader, HG, top leader itu jangan capek-capek untuk apa ya, memperlihatkan kebenaran gitu kan, memperlihatkan kebenaran, terus mengajak tim untuk sering-sering berkontemplasi gitu. Terus mungkin ada pertanyaan juga kali ya ketika mendengarkan ini kayak, terus kalau misalnya timnya itu nggak bisa sejalan dengan cara apapun gitu dengan organisasi, yang perlu kita ingat adalah kita akan selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang sevibrasi dengan kita. Oke. Oke, apapun levelnya, pasti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sevibrasi. Dah gitu aja sih Oke, bisa ya. jadi kalau seandainya nggak sevibrasi, berarti akan ada fenomena yang akan memutuskan hubungan itu ya, berarti ya. Yes, gitu. Oke, baiklah. Wah, jadi ini sebenarnya percakapannya ini mungkin cukup mewakili ya bagi teman-teman yang di luar sana, karena memang ini cukup fenomenal sih. Sering dengar juga, sering dapat curhatan juga. Oke, jadi cukup sekian nih untuk podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Dan jangan lupa untuk cek-cek nih ya websitenya kita di sarastia.com untuk informasi yang berkaitan dengan human growth dan informasi lainnya. Terima kasih Sobat Sarastia udah mendengarkan. Sampai jumpa di Sarastia Talk berikutnya. Bye-bye.